Kembali lagi di Insight Pagi pemirsa. Ini ada kabar kurang mengenakan sebetulnya ya, karena telah terjadi kecelakaan mobil dari Hengky Kurniawan. Ya betul sekali, tapi seperti kita kabarkan tadi, alhamdulillah Hengky dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalau tidak salah nih, kondisinya saat itu dia sedang disupiri oleh supirnya. Nah kita akan melihat ya, supirnya sendiri bagaimana, kondisi mobilnya dan kondisi hati Hengky seperti apa, karena terjadi menjelang ulang tahunnya. Aduh, mungkin sangkanya rangkaian surprise, enggak dong ya, tapi disangkanya rangkaian surprise, aduh jangan deh, tapi yang paling penting adalah keadaannya sehat walafiat ya kan, dan lebih lengkapnya kita lihat liputan berikut ini. Ya, ini dia. Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor Hengky Kurniawan yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan mobil tepat sehari sebelum ulang tahunnya. Beruntung dirinya bersama supir tidak mengalami luka apapun yang berarti. Hanya saja kondisi kendaraan yang rusak akibat menabrak tiang listrik di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya namanya musibah ya. Kejadiannya kemarin itu jam 7:30. Jadi saya harusnya ngisi acara ulang tahun di salah satu stasiun TV, berduet bareng Siti Badriah rencananya, nyanyiin lagu soundtrack sinetron kan. Nah tadinya memang saya diminta untuk datang 9:30 aja, 9:30 malam, karena akan tampil di jam 11 gitu kan. Pas saya lagi meeting di daerah Pancoran, tiba-tiba dipercepat, Mas harus datang 7:30. Gitu, harus datang 7:30 karena memang dimajukan gitu kan. Ya udah saya kejar waktu tuh, 6:30 saya cabut dari Pancoran, ngejar waktu seret. Kebetulan driver juga baru ya, baru kemarin masuk. Terus yang ngakunya sih memang sudah biasa nyetir, tapi ternyata selama ini manual gitu kan. Nah pas buru-buru, ya mungkin namanya baru masuk kagok apa segala macem, terlalu pinggir, nabrak tiang listrik. Jadi mobilnya lumayan ringsek sih, dan nggak bisa jalan lagi karena sasis itu, bodi itu nempel ke ban. Jadi kalau mobil di jalanin krek gitu, bisa kena ban mobil. Jadi sempat kaget juga, truak gitu kan, sempat shock juga. Terus baru macet apa segala macem, terus saya sempat keluar. Ternyata memang sebelah kiri sudah lumayan lumayan parah ya. Akhirnya udah turun ganti saya yang bawa. Saya paksakan agak masuk ke dalam kayak ini rumah lah, kayak jalan kosong gitu supaya nggak menyebabkan kemacetan ya. Daerah mana sih Mas kalau boleh tahu? Sih Pasar Minggu depan sini. Kalau secara fisik sih nggak ada. Jadi driver pun juga nggak masalah, alhamdulillah gitu kan. Yang paling penting badan sih nggak apa-apa lah, nggak ada luka-luka sedikit pun gitu kan. Kalau mobil udah pasti parah gitu kan, tapi yang alhamdulillah nanti bisa diperbaiki. Kecelakaan yang dialami Hengky memang mengejutkan. Beruntung istrinya Sonya tidak langsung merasa panik dan bersikap tenang saat mendengar berita bahwa suaminya mengalami kejadian yang kurang mengenakan tersebut. Terlebih saat mengetahui bahwa Hengky dalam keadaan baik-baik saja. Kalau Sonya kebetulan pulang kuliah ya, jadi dia lagi di jalan juga. Saya kabarin, jadi ngisi acara loh, kenapa? Adalah nama si drivernya tuh kan, nabrak tiang listrik dia kemudian, tapi nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Ya udah alhamdulillah gitu. Kalau Sonya memang tipikalnya tenang ya, yang penting sayanya nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa, nggak merugikan pihak ketiga. Ya alhamdulillah sih, kalau namanya kerusakan kan bisa diperbaiki gitu. Ya kita ngambil hikmahnya gitu kan. Besok-besok mungkin harus lebih hati-hati, terus mempersiapkan waktunya itu. Ya sesuatu yang buru-buru, barangkali jangan menyanggupi gitu, diusahakan gitu kan, sehingga kita harus mengejar waktu kan. Ya besok-besok kalau memang nggak bisa tepat ya ngomong aja mungkin gitu. Waduh nggak bisa nih mbak, terlalu mepet waktunya misalnya seperti itu. Setelah mengalami insiden kecelakaan tadi, Hengky pun dibuat bahagia dengan surprise ulang tahun yang dibuat Sonya. Saat berada di rumah, sudah ada kue, lilin, kado, serta orang-orang tersayang yang hendak memberikan ucapan selamat di hari pertambahan usia Hengky yang ke-34 tahun. Ya, alhamdulillah malamnya itu dibikin surprise sama Sonya gitu kan. Tadi malam di atas gitu kan. Tiba-tiba saya ditarik ke atas, naik ke tangga sini, udah disiapin lilin apa segala macem, bunga-bunga segala macem, terus kado apa segala macem, sama disiapin orang-orang terdekat gitu kayak ya asisten apa segala macem.
sama apa namanya fans yang selama ini menjadi fans setia saya, datang dari Bekasi gitu kan. Ada namanya Dede, itu dari saya sinetron ABG mungkin udah 14 tahunan gitu. Datang ke sini udah di atas gitu kan. Jadi sempat melupakan kejadian yang tadi malam gitu kan. Ya udahlah, apa namanya, jadi hilang karena kebahagiaan itu. Bertambahnya usia bagi Hengky sendiri dimaknai dengan pendewasaan diri dalam hal bersikap dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Meski kini tengah berproses menuju pematangan diri, Hengky pun tidak meninggalkan sisi humoris dalam dirinya yang kerap menggoda istrinya, Sonya Fatmala. Semakin tua semakin matang, semakin apa namanya, ya semakin baik lagi ya mudah-mudahan ya dalam segala hal gitu kan. Karena tanggung jawabnya sudah punya. Bontot dua nih, ada Bintang, ada Sakila, terus sebagai seorang suami juga. Jadi ya makin ini aja, makin banyak memperbaiki diri karena kita namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak gitu. Ya lebih introspeksi diri lah, menjadi pribadi yang baik. Dewasa untuk tanggung jawabnya ya, tapi kadang-kadang kalau bicara soal apa namanya, dengan Sonya itu rasa bercandanya masih tetap ya? Masih tetap, kemudian isengnya juga masih tetap, karena itu mungkin sudah jadi karakter ya. Tapi kedewasaan berpikir, memutuskan ya memutuskan sesuatu tuh lebih matang lagi, nggak gurusa-gurusu gitu kan. Ya harus menjadi inilah imam yang baik. Pendewasaan diri dalam hal bersikap dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Meski kini tengah berproses menuju pematangan diri, Hengky pun tidak meninggalkan sisi humoris dalam dirinya yang kerap menggoda istrinya, Sonya Fatmala. Semakin tua semakin matang, semakin apa namanya, ya semakin baik lagi ya mudah-mudahan ya dalam segala hal gitu kan. Karena tanggung jawabnya sudah punya. Bontot dua nih, ada Bintang, ada Sakila, terus sebagai seorang suami juga. Jadi ya makin ini aja, makin banyak memperbaiki diri karena kita namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak gitu. Ya lebih introspeksi diri lah, menjadi pribadi yang baik. Dewasa untuk tanggung jawabnya ya, tapi kadang-kadang kalau bicara soal apa namanya, dengan Sonya itu rasa bercandanya masih tetap ya? Masih tetap, kemudian isengnya juga masih tetap, karena itu mungkin sudah jadi karakter ya. Tapi kedewasaan berpikir, memutuskan ya memutuskan sesuatu tuh lebih matang lagi, nggak gurusa-gurusu gitu kan. Ya harus menjadi inilah imam yang baik. Selamat ulang tahun Hengky. Selamat ulang tahun. 34 katanya semakin dewasa ya. Dan yang paling lucu tadi anaknya ya Bintang tadi kalau nggak salah ya. Bintang dan Sakila, aduh menggemaskan banget betul, anak-anaknya. betul, Sepertinya betul. kalau dilihat tuh semua yang dia inginkan udah ada ya. Istri cantik, anak-anak juga dua sehat-sehat. Ya, jadi mungkin dengan adanya sedikit kendala seperti masalah mobil masih oke lah, count my blessing, masih banyak hal lagi yang bisa disyukuri. Betul. Kalau dilihat juga kan ngelihat anaknya itu kayaknya calon pemerhati gitu ya. Dari awal Pemerhati. Karena alisnya mungkin, tapi mereka tuh anak-anak Diem itu terus. walaupun dari ibu yang berbeda, alisnya sama loh. Iya kan? ya, iya Tapi betul, gak kayak alisnya Hengky, jadi emang gen alisnya tuh kuat kali. Kuat ya. kali ya, mungkin kayak seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan. Amin, diberikan amin. keselamatan. Kan selamat ulang tahun. Apalagi kalau orang Indonesia kan, ini baru kecelakaan, besoknya nonton ini kayaknya ada tanda-tanda apa, tanda-tanda No. Tapi kan Positive thinking. kita kan udah berdoakan kamu ulang tahun, doain kita juga dong yang kita mau ulang tahun di beberapa saat lagi. Nanti kan insert menghut yang ke-13 kan, nanti kita akan semakin banyak memberikan informasi mengenai itu untuk Anda. Betul, tapi setelah ini pemirsa masih ada berita menarik lainnya ya. Ya betul sekali, beritanya apa Wes? Saat lagi, tetap di Insert lagi.
Setiap hari kita dijumpai dengan kecelakaan lalu lintas yang berbeda-beda. Penampakan mobil bekas kecelakaan pasti akan tampak sangat mengerikan jika kita mengingat kejadian yang menimpa mobil tersebut. Berikut 6 penampakan mobil bekas kecelakaan yang kami sediakan untuk Anda. Kecelakaan maut yang dialami pengemudi Mini Cooper Jerry Wong di kilometer 24 Tol Kamal, Jakarta Utara. Kecelakaan ini diduga akibat hilang kendali. Pemuda yang pernah menjadi tim sukses dari Joko Widodo ini diduga mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga mobilnya sempat menyerempet guardrail tol lalu tersangkut di belakang mobil trail. Sopir mobil trailer ini tidak menyadari bahwa mobil Jerry tersangkut di truk yang dikendarainya. Jerry pun terseret sejauh 100 meter oleh trailer tersebut. Dari kecelakaan ini menyebabkan Jerry Wong meninggal dunia. Selain kecelakaan mobil, ada juga kecelakaan maut yang melibatkan bus, mobil penumpang, dan 2 sepeda motor terjadi di Weru, Sukoharjo. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 orang dalam kondisi kritis, dan 3 orang harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka yang cukup serius. Kecelakaan bermula dari bus PO Wahyu Putra yang kehilangan kendali saat berada di jalan, menikung dan menurun yang cukup panjang dan akhirnya menabrak mobil dan sepeda motor tersebut. Penampakan mobil dari kecelakaan beruntun ini tidak berbentuk lagi. Ahmad Abdul Qadir Jailani alias Dul, putra musisi Ahmad Dhani yang membuat kecelakaan beruntun ini di Tol Jagorawi. Putra bungsu Dhani ini adalah pengendara mobil Mitsubishi Lancer B80 SAL yang keluar dari jalur tol dan 2 mobil lainnya. Akibatnya 6 orang tewas dan belasan orang luka-luka. Saat itu mobil yang dikemudikan Dul mengarah dari selatan dan tiba-tiba mobil Lancer B80 SAL yang dikemudikannya itu menabrak pagar pemisah sehingga masuk jalur yang berlawanan. Kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang datang dari arah utara. Akibatnya hantaman Lancer dan Grand Max kemudian mendorong mobil Toyota Avanza B1882 UZJ. Kondisi mobil tragedi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Toyota Camry B1596 Cafe di Jalan Tol TB Simatupang, kilometer 25 arah Pasar Minggu. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi dan penumpang mobil meninggal di tempat. Banyak kejanggalan dari kecelakaan ini. Kondisi mobil Camry tersebut sudah dimodifikasi. Barang bukti narkoba telah diserahkan ke unit narkoba. Penampakan mobil dari kecelakaan yang menabrak 3 kendaraan yang dikendarai oleh David, 22 tahun, mengakibatkan 9 orang luka dan 2 orang pejalan kaki meninggal dunia di tempat. Penyebab dari kecelakaan ini mobil yang dikendarai berkecepatan tinggi. Inilah kondisi mobil Lamborghini berwarna hijau milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengalami kecelakaan di Tol Wiyoto Wiono. Bagian kap mobil Lamborghini tampak ringsek, kaca depan bagian kiri hanya retak. Kecelakaan tersebut bermula dari pecah ban yang dialami mobil box. Setelahnya mobil langsung terguling. Saat insiden terjadi, Lamborghini hijau dikemudikan Hotman berada tepat di belakang mobil tersebut sehingga tidak bisa menghindar. Jika melihat kondisi mobil tersebut, diperkirakan Hotman mengendarai dengan kecepatan yang cukup tinggi.